Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dalam rahmat dan hidayah Allah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia-Nya, berbagai nikmat-Nya. Terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang menumbuhkan motivasi pada diri kita untuk menyadari bahwa hari ini adalah hari Jumat. Hari yang penuh barokah, kita dituntut untuk melaksanakan sholat Jumat secara bersamaan, dan saat itu pula kita hadir di masjid yang penuh barokah ini. Ini yang seharusnya kita syukuri. Kemudian sebagai wujud syukur, tentunya selain kita hadir di masjid yang penuh barokah ini, tentu di dalam diri kita sudah bertekad bulat untuk berupaya melaksanakan segala apa yang diperintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangannya semampu kita, semaksimal kita. Itulah tekad sebagai umat muslim yang ingin senantiasa dari hari ke hari semakin baik peribadatannya. Karena kita tahu bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, demikian pula kita senantiasa memuji Allah, memuji kebesarannya, mengagungkannya setiap saat, berzikir kepada Allah, menyadari bahwa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tidak akan punya daya tanpa karunia dan kasih sayang Allah, tanpa pertolongan Allah. Karena itulah mari kita senantiasa memuji Allah sepanjang hidup kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, umatnya, termasuk diri kita yang senantiasa berupaya untuk menegakkan risalahnya hingga akhir zaman. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita tahu dan kita memahami bahwa makna sebuah kehidupan seorang anak manusia
adalah tatkala sejak dilahirkan dari seorang ibu, dari rahim seorang ibu. Kemudian tumbuh besar, berkembang, belajar, mengisi waktu. Seiring dengan perjalanan itu, dari yang semula tidak tahu apa-apa, kemudian semakin memahami. Bergelutlah di sana antara keinginan luhur dengan syahwat. Di mana dalam tata kehidupan menghadapi sebuah tantangan yang berat, sungguh beruntunglah yang mampu mengendalikan diri sesuai petunjuk ilahi, dan sungguh akan sangat menyesal tatkala dalam jalan kehidupannya tidak terkendali sehingga kemaksiatan yang dia bawa bekal kelak di kemudian hari. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ada satu hal yang oleh Allah diingatkan, yang kita tidak bisa menghindari, yang akan terjadi pada semua makhluk manusia. Ini ialah kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, maka kita akan senantiasa mewaspadai terhadap sikap dan perilaku keseharian kita. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, sedang apa kita mati. Ketika kita memahami bahwa kita tidak tahu bahwa kematian datangnya secara tiba-tiba, tidak melihat usia, apakah masih bayi atau umur 90 tahun, kita tidak tahu. Apakah sedang sholat, sujud, atau sedang bermaksiat, kita tidak tahu. Tapi sebagai umat muslim, insya Allah dalam perilakunya, karena memiliki rambu-rambu keimanan, akan senantiasa di jalan yang lurus. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kendali kehidupan agar kita senantiasa memahami bahwa hidup ini bukan hanya saat ini, tapi ada kemudian di hari akhirat. Dan Allah pun mengingatkan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Ayat ini jika kita mentadaburinya, maka dengan renungan yang dalam kita bisa meneteskan air mata. Betapa banyak dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Bekal apa yang akan kita bawa kelak? Kita menangis, menyesal. Bahkan bagi orang-orang yang lalai pun, apabila diperdengarkan ayat ini dengan ditadaburi, maka dia insya Allah akan sadar bahwa kehidupan ini ada kehidupan yang lebih abadi. Sadar jika bekal kehidupan yang dia bawa belumlah sempurna. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sudah memberi kabar kepada kita semua. Jikalau kita tentunya mengetahui bagaimana kondisi kehidupan setelah kehidupan di dunia, pastilah kita tidak akan banyak tertawa. Kita akan banyak menangis. Karena kasih sayang Allah, kita tidak diberitahukan bagaimana kondisi real secara kasat mata.
siksanya, pahalanya, sehingga banyak orang yang lalai. Oleh karena itu, marilah kita di hari yang sangat berbahagia ini, di forum yang sangat mulia ini, kita tanamkan kembali hadis Rasulullah yang berbunyi, "Lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiqtum qalila wa la bakaitum katsiran." Andai saja engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dalam penjelasannya, maksudnya apabila kita tahu hakikat kematian dan keadaan alam akhirat serta kejadian-kejadian di dalamnya, niscaya kita akan ingat bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan lain yang lebih abadi. Dengan melihat isi dan makna hadis ini, kita bisa membayangkan apabila kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, betapa pedihnya siksaan itu. Dan yang perlu kita ingat adalah bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, sebagaimana dikabarkan di dalam surat Al-A'la ayat 17. Wal akhiratu khairu wa aqwam. Inilah yang harus kita raih sebagai motivasi kita umat Islam, sebagai umat Muslim. Jangan sampai surut untuk melaksanakan beribadah. Jangan sampai lali untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Jangan sampai hanyut terperdaya kenikmatan dunia yang sifatnya sesaat, yang akan membawa bencana sepanjang kehidupan kelak di alam abadi. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai umat Muslim. Dan jika kita sudah mampu menanamkan hal demikian, maka insya Allah kita untuk bisa datang ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, tentu kita tidak pernah merasa berat. Dan insya Allah masjid-masjid akan penuh sesak, karena menyadari wal akhiratu khairu wa aqwam. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, senyampang kita masih diberi usia, senyampang kita semuanya masih sehat, senyampang kita masih punya harta melimpah, senyampang kita punya waktu yang leluasa. Mari kita pergunakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Mari kita melaksanakan taubatan nasuha, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. At-Tahrim ayat 8. Lakukanlah taubat yang penuh pengharapan sebelum kematian dan sebelum dikuncinya lisan. Cepatlah bertobat sebelum jiwa ditutup. Taubat itu sempurna bagi pelaku kebajikan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita betapa sakitnya tatkala orang sakratul maut. La ilaha illallah innalil mauti sakarat. Tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Bagaimana makna yang kita ambil ini? Di dalam sakratul maut, rasa sakit menggoyahkan semua nalar pikiran sadar. Semua yang ada keluhan, yang tidak terbiasa dengan melafalkan la ilaha illallah, nonsen akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tentu yang ada adalah mulut terbuka dengan suara-suara yang tidak karuan. Karena itu kita mengingat apa sakitnya tatkala sakaratul maut, maka kita dalam dzikrul maut mengingat mati, perbanyak kita menyebut nama Allah, menyebut
asma Allah, la ilaha illallah. Sehingga tatkala kita sakratul maut, lafal terakhir adalah la ilaha illallah. Ini tidak akan bisa terucap apabila kita tidak terbiasa melisankan. Dan Allah berfirman di dalam surat Qaf, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang selalu lari darinya, yang kamu selalu lari darinya. Jadi kematian itu benar adanya, sakratul maut benar adanya, yang kita seringkali takut untuk selalu menghindari. Kenapa? Karena merasa diri kurang siap. Kenapa kurang siap? Karena kita kurang bekal. Kenapa kurang bekal? Karena kita terlalaikan kenikmatan dunia. Dalam kehidupan yang terbaik senantiasa adalah keseimbangan dunia dan akhirat. Mencari kebaikan dunia juga untuk akhirat. Sehingga doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini benar-benar bukan hanya terucap dalam lisan, tapi ini adalah sikap perilaku sebagai seorang muslim. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, secanggih apapun yang namanya kematian tidak bisa dihindari. Walaupun diupayakan sedemikian rupa, jika saatnya ajal datang tidak bisa dipungkiri. Semua akan mengalami mati, karena itulah titik akhir pemutus kenikmatan dunia. Aina ma takunu yudrikul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada di benteng yang kuat. Jadi ini harus kita yakini, dengan meyakini kematian yang bisa datang kapan saja. Insya Allah ketika kita akan terperdaya dengan kenikmatan sesaat dunia, maka kita takut akan akibat di akhirat sehingga mampu kita mencegahnya. Inilah perlunya dan pentingnya zikir maut yang selalu tertanam di dalam hati kita. Jika kita ingin tahu kematian, tidak ada yang tahu. Karena semua itu adalah keputusan Allah. Allah berfirman, innama taubatu 'alallahi alladziina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysati taubatu lil ladziina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadumul mautu qala inni tubtu ana. Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejelekan lantaran kejahiliannya, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejelekan, yang hingga apabila datang kematian kepada seorang di antara mereka, mereka berkata, sesungguhnya aku bertobat sekarang. Jelaslah taubat diterima tatkala kita menyadari berbuat kejelekan, keburukan, langsung mohon maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah. Tapi tatkala sudah nyawa di kerongkongan atau sakratul maut, tidak akan bisa diterima. Marilah kita semua jamaah yang hadir sini, kita perbaiki keimanan kita. Kita benar-benar memahami bahwa perjalanan hidup kita banyak dosa dan salah. Ketika kita salah kepada sesama hamba, kita bersegera minta maaf. Ketika kita zalim kepada Allah, kita benar-benar mohon taubat kepada Allah. Aku qouli hadza